belajar ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Baik Bapak dulu ya. Habib Rahman, Taman Fajar, Taman Nabil, Aini Wanda, Ali Pratama, Alvareno, Ali Rahman, Baik Prianto, Bintang Rizki, Bintang Rizki Ansa, Bintang Ramadan, Erik Rifai, Ayatan Nawir Tama, Fahri Al-Farisi, Fajar Anugrah, Vivi Perdana, Galang Aditya, Hilang Langit, Habib Ahmad, Hasbi Rahman, Pedro Tasya, Kevin Islami, Kakak Mazak, Muhammad Raihan, Muhammad Hafiz, Muhammad Rafan, Raufal Rasidan, mana? Raditya Pratama, Rangga Lintang, Randy Ananda, Fatih, Satria Gunawan, Taufik Hidayat, Zaki Hadiansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi yang cerah kali ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melancarkan kaki kita ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Salam serta salam juga pemulai kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan berbanyak kita bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya jauh di masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita mungkin sedikit motivasi sebelum kita belajar pada kesempatan pagi kali ini ya. Abang ingin menyampaikan satu pesan kepada kalian. Tolong dirubah ke depannya adab kalian. Baik itu adab kepada kawan, kepada guru, maupun adab kepada orang tua. Karena apa? Adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Memang ilmu itu penting, tapi harus berkaitan ilmu dengan adab. Kalian tahu Imam Syafi'i berapa lama belajar adab dengan gurunya? Tahu? Ada yang tahu? Yang tahu yang kasihnya dia. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki mengajarkan adab kepada Imam Syafi'i selama 18 tahun lamanya dan 2 tahun ilmu umum lainnya. Sebagaimana yang kita sering dengar, al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi kalian di depannya tolong hargai teman kalian, tolong hargai guru-guru kalian. Jangan kalian tidur lagi di belakang, jangan kalian main-main di belakang jika guru menerangkan. Karena bagaimana ilmu itu bisa masuk jika kalian semua masih menganggap remeh sama guru kalian? Dapat dipahami? Baik, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada minggu ini, yaitu menghindari akhlak tercela atau akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau akhlak mazmumah ini akhlak tercela, maka lawannya adalah akhlak terpuji atau bisa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita dapat menjelaskan makna sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad.
dapat memberikan contoh perilaku perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan sikap yang mencerminkan akhlak terpuji sebagai lawan dari akhlak mazmumah. Nah, jadi cakupan kita pada dalil ini hanya meliputi sikap yang berfoya-foya, riya, takabur, hasad, dan membiasakan diri menghindarkan akhlak mazmumah. Sekarang kita masuk ke sikap hidup berfoya-foya. Apa yang kalian ketahui tentang berfoya-foya? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Nah, coba kamu mengambil uang. Ya, ada lagi? Bersenang-senang. Ini pada berlebihan. Ada lagi? Ada lagi ya. Nah, coba kamu Hal yang tidak bermanfaat. ya, hal yang tidak bermanfaat. Semua yang kalian bilang tadi itu benar. Sikap itu berfoya-foya adalah perilaku menghambur-hamburkan baik itu harta, waktu ataupun tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat secara berlebihan, hanya bertujuan untuk kesenangan hidup semata atau pola hidup hedonisme. Perilaku ini biasanya dilakukan tanpa pertimbangan kebutuhan, hanya mengikuti hawa nafsu tanpa memikirkan dampak negatif pada diri kita sehingga mengakibatkan kita rugi. Allah berfirman dalam surah Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat mudah peraturannya. Dari ayat ini dapat kita simpulkan kita harus berperilaku hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki rumah yang sangat kecil. Nah, menurut kalian Rasulullah kaya atau miskin? Kaya. Yang miskin angkat tangannya. Tidak apa-apa, kita belajar. Yang bilang Rasulullah miskin angkat tangannya. Itu saja yang menurut kalian Rasulullah miskin. Rasulullah memang tidak bentuknya miskin, rumahnya kecil. Ada yang bilang Rasulullah miskin? Ada yang bilang? Ada. Apa? Sederhana. Ya, jadi Rasulullah itu mencontohkan kita hidup sederhana. Padahal Rasulullah itu kaya. Rasulullah saja memiliki Khadijah dengan mahar sekitar 400 juta ke atas, senilai 20 ekor unta-unta pada saat itu. Sekarang sudah sekitar 400 juta. Jadi Rasulullah itu tidak miskin, melainkan kaya, tetapi dia melakukan hidup sederhana. Jadi bagaimana kita tahu bahwa mereka adalah kumpi Rasulullah uswatun hasanah, man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik, maka Rasulullah layak menjadikan panutan untuk berkehidupan sederhana dan tidak membangga-banggakan harta kita. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri sikap berfoya-foya. Coba siapa yang mau baca? Coba kamu baca. Baca semuanya. Ciri-ciri sikap foya, utamakan kesenangan dibandingkan kebutuhan. Ya, lanjut. Membelanjakan uang yang secara berlebihan tanpa pertimbangan manfaat. Ya, Tidak lanjut. mampu mengendalikan keinginan, mengikuti gaya hidup mewah untuk dipuji atau diakui. Nah, jadi ciri sikap foya-foya itu semuanya mengutamakan kesenangan nafsu belaka. Tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita melihat orang lain memiliki mobil bagus, karena kita ingin mengikuti gaya hidupnya, kita usahakan kita beli mobil bagus seperti dia. Kita hampir-hampirkan kita untuk beli mobil itu, sehingga kehidupan kita tidak terlalu kaya, membuat kita merosot payah di urusan yang lain. Kita paksakan hidup beli mobil itu, dan kita ketinggalan dalam aspek ekonomi jadinya. Jadi utamakanlah belanja sesuai kebutuhan dan sesuai porsi yang sudah disediakan bagi kehidupan kita. Jangan hanya mengikuti standar orang lain, kita memaksakan yang seharusnya kita tidak sanggup, tapi kita menyanggupinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tahu diri atau sadar diri bagaimana batas kemampuan kita dalam mengikuti gaya hidup. Nah, selanjutnya sikap berfoya-foya ini terbagi menjadi dua, yaitu israf dan taksir. Coba kamu baca itu kedua-duanya. Apa yang israf, apa yang taksir? Israf adalah berlebih-lebihan segala sesuatu yang tak dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dalam hal dunia dan akhirat. Taksir, perilaku yang menghambur
misalnya makan, melakukan aktivitas, belanja dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir ini sama dengan menghapur-hapurkan atau menyia-nyiakan yang seharusnya dapat kita gunakan untuk yang baik, tetapi malah kita gunakan untuk yang tidak benar, atau bisa dibilang menyia-nyiakan harta kita. Nah, kita masuk ke contoh israf dan tabdzir. Yang pertama dalam hal makanan dan minuman. Apa maksudnya contoh israf dan tabdzir dalam makanan dan minuman? Ada yang tahu? Apa? Apa? Membuang sisa makanan. Sedikit lagi. Tadi kan israf itu berlebihan. Berarti apa yang berkaitan dengan berlebihan dengan makanan? Berarti kita pun makan itu tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai kadar atau proporsional yang sanggup kita sanggupi. Karena kalau banyak juga makan kan mengakibatkan kita mungkin sakit atau lain sebagainya. Yang kedua, dalam hal berbicara. Nah, apa maksudnya? Apa maksud jangan berlebih-lebihan dalam berbicara? Ada yang paham? Ada yang bisa mencontohkan? Hah? Ada yang tahu? Tahu kamu? Apa maksudnya jangan berlebih-lebihan dalam berbicara? Menggibah. Ya, bagus, menggibah. Ada lagi? Menggosip. Menggosip, betul. Ada lagi? Jadi maksudnya dalam berbicara itu berbicara sesungguhnya saja. Jangan sampai kita bercerita sama orang sampai membuka aib teman kita, membuka keburukan orang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga dalam hal bermain sosial media. Nah, apa maksudnya itu? Jangan berlebih-lebihan dalam bermain sosial media. Apa waktu sama judul? Ya, membuang waktu. Ada lagi? Coba kamu yang tahu apa? Siapa aja apa? Ya, membuang waktu. Jadi kan israf tadi berlebih-lebihan. Janganlah kita berlebih-lebihan dalam bermain sosial media, maksudnya dalam berbelanja juga tuh yang keempat. Maksudnya jangan berfoya-foya. Jangan hanya kita mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita yang terbawa suasana jadinya. Kita payah dalam makan, kita payah dalam beribadah. Itu maksudnya israf dan tabdzir ini. Sekarang ada pun cara menghindarinya. Coba kamu baca cara menghindari apa? Israf dan tabdzir. Cara menghindari israf dan tabdzir. Satu, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Dua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Tiga, bergaya hidup sederhana. Empat, selalu bersyukur. Lima, berpisah selektif dan berencana. Enam, bersikap rendah hati. Ya, jadi intinya cara menghindari sikap israf dan tabdzir ini kuncinya cuma satu. Kita mengingat hakikat kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia di sini ditugaskan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengejar kebahagiaan dunia. Jadi carilah kebahagiaan sesuai yang kita mampu. Jangan memaksakan diri karena mengikuti standar kehidupan orang lain. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu riya dan sum'ah. Ada yang tahu apa maksud itu riya dan sum'ah? Coba kamu, apa yang kamu ketahui tentang riya dan sum'ah? Riya menampakkan kebaikan kepada orang lain. Ya, betul. Sum'ah, ada yang tahu sum'ah? Kalau riya menampakkan kebaikan kepada orang lain. Pak, Memperdengarkan dan memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain. ya betul. Sum'ah itu memperdengarkan amal ibadah kita kepada orang lain. Jadi riya itu berasal dari bahasa Arab. Ro'a, riya, ro'yah, yang artinya melihat. Jadi pengertian riya secara istilah memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain dengan niat ingin disanjung atau ingin dipuji oleh orang lain atau mendapatkan pujian atau penghargaan, bukan betul-betul dari hati kita yang ikhlas beribadah kepada Allah. Sedangkan sum'ah ini berasal dari bahasa Arab, sum'ah, yang artinya mendengar. Jadi sum'ah ini secara istilah memperdengarkan amal ibadah kita kepada orang lain dengan harapan mendapat pujian ataupun sanjungan dari orang lain. Jadi bedanya antara riya dan sum'ah ini sama-sama ingin memperlihatkan ibadah kita, kecuali riya memperlihatkan dan sum'ah memperdengarkan. Contoh, riya ini kita lagi di masjid, lagi banyak orang kan,
Karena itu warga perumahan kita, sengaja kita di tengah-tengah kota amal itu kita masukkan diri kita ke situ. Sengaja kita lama-lamakan biar kita yang orang lain ini anakku apa rajin sedekah, anak baik. Nah, itu contoh dia karena niatnya udah salah. Yang kedua, sum'ah, memperdengarkan. Contohnya misalnya gini, misalnya Fajar tadi sholat subuh di masjid, dibilangnya sama kawannya, tadi aku sholat subuh di masjid, aku jadi imamnya. Nah itu sama aja dia udah nggak ikhlas ibadahnya. Jadi hilanglah nilai pahala kalau kita melakukan riya dan sum'ah ini. Dan riya dan sum'ah ini juga termasuk ke dalam syirik kecil. Contoh riya dan sum'ah. Coba lihat gambar pertama. Ada yang tahu ini gambarnya maksudnya apa? Berbuat baik tapi direkam. Sampai di videoin. Bagus. Buat baik di videoin. Jadi niatnya tuh hanya ingin terpesona atau melihat mencuri perhatian dari sosmed, bukan karena hatinya. Dia mungkin memang membantu, tapi niatnya salah karena hanya ingin pamer kepada orang lain. Nah ini lagi contohnya. Saya Pak Haji loh. Apa maksudnya tuh? Pamer uang. Pamer. Ya menunjukkan diri. Termasuk ke tadi sum'ah karena dia memberitahukan kalau dia itu pernah melakukan kebaikan ini. Nah ini sama aja gambar dua ini. Apa maksudnya gambar dua ini? Dia sholat di fotonya, dia lagi di masjid di dekatnya. Apa maksudnya tuh? Pamer. Pamer kan? Berarti ibadah yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita. Sebagaimana hadis Nabi An Umar, anna Rasulullah SAW qala al-a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Dari Umar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan kalian itu tergantung pada niat dan balasannya tergantung niat apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan niat yang betul dan lurus. Misalnya kita ingin sholat, jangan kita niatkan sholat berjamaah itu sebagai rasa ingin pamer kepada mungkin keluarga, orang lain, tamu, dan lain sebagainya. Kita niatkan betul-betul dari hati kita, karena sholat itu merupakan kewajiban. Ada suatu kisah pada masa Nabi Muhammad, Abu Hurairah menceritakan, ada tiga golongan yang mereka anggap diri mereka beruntung, tetapi mereka bakal merugi. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang pada masa itu ada orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian dia meninggal dan ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan kepada nikmatku selama di dunia? Lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah berperang di jalan-Mu ya Allah. Lalu Allah berkata, engkau berdusta, engkau berperang bukan karena aku, tetapi engkau berperang karena ingin dilihat berani oleh masyarakat. Lalu Allah memberikannya pengadilan dan dia dimasukkan ke neraka. Adapun golongan orang yang kedua, orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan amal soleh dan mengajarkan ngaji. Kemudian ditanya oleh Allah, Allah bersabda, Allah berfirman, apa yang telah kamu lakukan di dunia kepada nikmat-nikmatku? Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku telah mengajarkan ilmu kepada mereka dan telah mengajarkan cara membaca Al-Quran. Lalu Allah berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau mengajarkan mereka hanya karena ingin dilihat engkau pintar dan hanya ingin engkau disebut qori. Lalu Allah memberikannya ke pengadilan dan dia juga dicampakkan di neraka. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang suka bersedekah, orang yang dermawan. Lalu ia meninggal dan ditanya oleh Allah, kenapa apa yang kau lakukan kepada nikmat-nikmat yang aku berikan selama di dunia? Dan orang yang dermawan tadi menjawab, aku telah menginfak, sesungguhnya aku tidak menyukai hartamu selain aku infakkan kepadamu ya Allah. Lalu Allah juga berkata, engkau berdusta, engkau berinfak bukan karena aku, tapi engkau berinfak karena engkau ingin dipuji dan dilihat orang lain dermawan. Maka ketiga-tiga golongan tadi dimasukkan Allah ke dalam neraka. Padahal yang kita ketahui ketiga-tiganya memiliki sifat kebaikan. Ada yang berilmu mengajarkan Al-Quran, ada yang mati syahid dalam peperangan, dan satu lagi ada yang dermawan bersedekah. Tapi karena niatnya sudah salah, maka amalnya tidak dinilai oleh Allah dan mereka semua dicampakkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri riya dan sum'ah. Coba kamu baca. Ciri-ciri riya dan sum'ah. 1. Selalu menyebutkan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya dari
kemudahan sama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalan yang selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Dapat lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan diturunkan apabila mendapatkan cemooh dari orang lain. Ya, jadi intinya ciri-ciri orang yang jihad ini adalah dia akan semangat beribadah ketika dilihat orang lain, karena ibadahnya itu bukan ikhlas dari hatinya, melainkan hanya karena ingin mendapatkan pujian dan dilihat oleh orang lain. Selanjutnya coba baca cara menghindari riya dan sum'ah. Coba kamu baca. Cara menghindari riya dan sum'ah. 1. Tanya. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak mengingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3. Yaitu yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Nah, jadi kuncinya cara menghindari riya ini sebenarnya ada 2. Yang pertama, meluruskan niat kita bahwa kita itu hamba Allah, beribadah itu karena Allah bukan karena manusia. Yang kedua, kita sadar hakikat kita bahwa diri kita ini adalah hamba Allah. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi jangan berharap untuk apa gunanya kita dipuji manusia. Bahkan kita tidak tahu orang yang kita anggap buruk bisa jadi yang memiliki amal yang baik. Hanya Allah lah yang dapat mengetahui sifat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu takabur. Apa itu takabur, ada yang tahu? Kesombongan. Ada lagi? Merendahkan. Ada lagi? Meremehkan. Ya, kalian bilang semua tadi itu betul. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat kesombongan atau merasa lebih kuat, lebih hebat, dan selalu meremehkan atau merendahkan orang lain, tidak mau mengalah dan tidak mau menerima kekalahan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 36 yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap mereka, itulah penghuni neraka. Mereka telah kekal di dalamnya. Nah, coba kamu baca cara menghindari sifat takabur. Baca. Kamu baca. 1. Cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadhu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya, cara menghindari sifat takabur yang pertama, menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Lagipun apa pula yang kita ingin sombongkan di dunia ini? Kita semua sama-sama berasal dari tanah dan kemudian akan kembali ke dalam tanah dan mungkin ujung-ujungnya akan dimakan cacing tanah. Jadi tidak ada yang disombongkan, semua ini hanya titipan dan berupa nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ada menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Yang ketiga, selalu berusaha menghargai orang lain. Berusaha orang lain ini maksudnya kita tidak boleh menganggap enteng atau menganggap remeh orang lain. Dan yang keempat, bersikap rendah hati, tidak boleh egois dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian hasad. Ada yang tahu apa itu hasad? Iri. Apa? Iri. Ada lagi? Dengki. Ada lagi? Ada lagi yang tahu hasad itu apa? Merasa tidak senang terhadap orang lain. Ya, merasa tidak senang kepada orang lain. Jadi hasad itu betul yang dibilang tadi, iri dengki. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat
dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi kita tidak boleh bermusuh hati kepada teman kita atau saudara kita yang mendapatkan nikmat. Misalnya ada teman kita yang baru dapat motor baru dari orang tuanya, kita tidak boleh juga mendoakan dia menimpa keburukan terhadap motornya itu. Misalnya kan ada kawan kita Arif motor baru, enak kali dia motor baru, kita iri, kita doakan yang baik sama dia karena kita hasad, ya Allah semoga motornya itu rusak dan cepat lantak. Nah itu tidak boleh, karena doa kita yang kita doakan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Jadi doakanlah yang baik-baik kepada orang lain agar doa baik itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ada dua hasad yang diperbolehkan dalam Islam. Siapa yang mau baca? Coba kamu baca. Nah, coba kamu baca. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Dua, orang yang diberi oleh Allah nikmat ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Ya, dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan kita boleh iri kepada seseorang, tetapi hanya dalam dua konteks. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Contohnya, misalnya ada orang kaya, dia diberikan titipan harta yang banyak oleh Allah, dia lakukan dalam jalan kebaikan, misalnya dia membangun panti asuhan, membangun masjid, donasi untuk anak yatim dan lain sebagainya. Hal seperti itulah yang kita boleh irikan, tetapi tidak boleh juga mendoakan yang buruk. Kita irikan, semoga kita mendapatkan keberkahan seperti itu. Yang kedua, orang yang diberi Allah hikmah atau ilmu dan diajarkan kepada orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, sebaik-baik orang adalah orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita boleh iri terhadap orang yang pandai. Coba kamu baca ini, jenis hasad berbahaya menurut Imam Ghazali. Tiga jenis hasad yang berbahaya menurut Imam Ghazali. Satu, harapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Dua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. Tiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai dan menjadi apa yang diterima Allah. Ya, tadi yang tiga jenis hasad yang berbahaya. Yang pertama, berharap hilangnya kenikmatan. Berharap hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan dia mendapatkan nikmat tersebut. Itu jatuhnya dia ingin tidak senang atau ingin mencuri kebahagiaan orang tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun dia tidak mendapatkan. Yang penting orang itu jatuh menderita. Itu tidak boleh juga, karena itu termasuk yang iri, dengki dan tidak baik. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat, tetapi dia benci apabila temannya melebihi atau menyamai kenikmatan yang dia dapatkan. Nah, jadi kesimpulannya, kita di dunia ini tidak saling bersaingan, tapi saling bahu-membahu. Karena kita ini sejatinya makhluk sosial, saling membutuhkan. Bagaimana kita bisa hidup jika kita sendiri? Pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi jangan kita iri apabila orang lain mendapatkan kebahagiaan, tapi doakanlah dia yang baik-baik, karena doa yang kita baik untuk orang lain akan kembali kepada kita. Adapun cara menghindari sifat hasad, yaitu yang pertama, meyakini keadilan Allah. Nah, jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah kalau misalnya kita tidak diberikan nikmat seperti orang lain, karena bisa jadi belum sekarang kita mendapatkan nikmat seperti itu. Dan mungkin ada hikmahnya juga kita tidak mendapatkan nikmat seperti orang lain. Misalnya kita tidak diberikan kekayaan seperti mereka, bisa jadi kalau kita diberikan kekayaan seperti mereka itu akan membuat kita sombong. Justru itu akan mencelakai kita dan menarik kita, menjerumuskan kita nanti ke dalam neraka Allah.
Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Bagaimana yang kita ketahui, jika kalian bersyukur maka akan bertambah, dan jika kalian syukur maka nikmatku sangat gede. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati dan tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain dan mempererat silaturahmi dan mendahulukan kepentingan umum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kalian kelompok bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kita akan bicarakan. Nanti Bapak kasih pertanyaan, siapa yang tahu angkat tangannya langsung jawab. Nanti akan mendapatkan poin. Poin yang menang akan Bapak kasih nilai bonus nanti. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa pengertian sikap hidup berfoya-foya dan berikan contohnya? Nah, kelompok 1. Pengertian ya Pak. Ya, pengertian yang berikan contohnya. Orang-orang berpeluang, Ya, panjangkan lagi. Selain mengamalkan uang, membuang waktu, membuang waktu. Betul, apa lagi? apa? Itu Pak, contohnya. Ya, contohnya selain itu ada lagi. Ya, Pak? makan di pemilihan sosial. Ya, makanya lebih-lebihan. Betul. Ada lagi kelompok 1 yang mau ngomong? Coba, kami silakan. Ya, mengambilkan uang dengan tujuan yang benar-benar. Ada lagi? Kelompok 2. Apa? Agar mengetahui tentang hidup apa yang memberikan contohnya. Jadi berupaya adalah mengumpulkan uang untuk tujuan senang-senang. Contohnya, hemat tak? Berupaya itu mengambilkan duit ada yang tidak diinginkan. Ya. Pemborosan uang. Ya, ada lagi? Tidak ada, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Itu sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kelompok 3 masih belum nilainya ini. Apa yang kalian ketahui? Apa perbedaan ria dan sum'ah, dan berikan contohnya masing-masing. Nah, kelompok 1 lagi, coba. Dia contohnya Pak. Berikan penjelasan ria dan sum'ah dan berikan contohnya masing-masing. Dia yang mengerjakan, melakukan pendengaran. Apa yang dilakukan dengan pendengaran dan penglihatan? Contohnya kalau dia tuh Pak tidak main di depan. Ya, infak juga main untuk niat memperlihatkan ibadah kita. Kalau sum'ah, memamerkan di luar, kayak misalnya haji gitu. ya, selain itu ada. Salah. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Sekarang Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Ini bebas dari ikut tadi. Terkaitan dengan yang tadi. Kira-kira mana yang lebih bagus? Kan biasanya sering di masjid diumumkan. Misalnya sedekah dari hamba Allah sebesar 5 juta. Ada yang dari hamba Allah, ada yang sebutkan namanya. Menurut kalian yang mana yang lebih bagus? Pakai nama hamba Allah atau pakai nama pribadi orangnya? Allah. Ada yang hamba Allah ke tangan? Yang pakai nama atau ada yang pakai nama? Tidak ada. Ada. Ya, jawaban salah semuanya. Lebih bagus yang pakai nama daripada yang pakai hamba Allah. Kenapa? Karena kalau pakai nama hamba Allah itu misalnya hamba Allah bersedekah bisa 10 juta. Karena dia hamba Allah ini misalnya bapak itu aku itu 10 juta. Jadi timbul ria dalam hatinya tuh pamer atau angkuh gitu. Itu aku yang 10 juta tulis hamba Allah hebat kalian gitu. Jadi dari amannya lebih bagus pakai nama daripada pakai nama hamba Allah. Itu yang diajarkan ibu abang di kampus abang. Nah, berarti menurut saya dapat nilai kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1 2 poinnya. Kelompok 2 1, kelompok 3 masih 0 nih. Nanti kurang nilainya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan takabur dan berikan contohnya? Dan apakah takabur itu diperbolehkan?
Apakah ada saatnya takabur itu diperbolehkan? Siapa yang menjawab? Nah, coba yang paling belakang. Takabur adalah adanya kesombongan, ketuaan, kebenaran. Takabur adalah merasa dirinya punya, hebat, pandai, dan sebagainya. Melalui pengertian tersebut, takabur merupakan sikap mental yang ada pada diri manusia dan memandang rendah orang lain. Dan contoh dari takabur, suka memuji diri sendiri, menganggap diri lebih baik dan mulia, dan membangun celah dan memperbesarkan kesalahan orang lain. Ya, betul. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang menjawab tadi. Apakah ada saatnya kita diperbolehkan takabur? Kapan? Coba. Saat orang memilikimu kurang tepat. Nah, ada yang tahu? Saat orang menegakkan hak. Menegakkan hak. Masih kurang. Bukan itu jawaban yang ada lagi yang tahu? Tidak ada. Nah, jadi kita boleh sombong di atas kesombongan orang lain, tetapi hati kita tidak boleh meninggi. Misalnya, ada orang sombong kepada kita. Aku dulu juara lomba azan tingkat nasional di situ. Dia sombong ke kita. Tapi kan dia sombong itu dia nggak tahu misalnya contohnya ada kawan kita di samping juga juga juara azan internasional, disombongkan juga dia. Tapi juga menang lomba azan internasional. Kan jatuhnya kesombongan juga tuh. Tapi diperbolehkan seperti itu karena apa? Karena dia ingin menjatuhkan yang sombong pertama tadi tujuannya baik. Kecuali tujuannya buruk baru tidak boleh. Jadi kesombongan itu ibaratnya sedekah. Tapi niat kita tidak boleh betul-betul murni sombong. Hanya ingin menurunkan sifat orang sombong pertama tadi. Berarti kelompok 2 yang ini ya. Berarti 2-2-0. Kelompok 3 kurang nilainya. Sekarang pertanyaan terakhir khusus kelompok 3. Apa yang kalian ketahui tentang hasad? Memberikan contohnya dan bagaimana cara menghindarinya. Tunggu dulu, kalau kelompok 3 nggak ada yang bisa jawab, kalau pindah ke kelompok lain. Nah, coba kamu. Coba jelaskan lagi yang lain. Nah, coba kamu lagi. menaruh perasaan menjadi pemahaman yang hidupnya tentang ajaran yang tidak masalah. Saya berusaha menangkan Bagaimana cara mencegah hasad ini agar tidak terjadi pada hati kita? setiap harus mengingatkan anak-anak selamat kepada teman yang sedang bahagia Dan mengucapkan selamat kepada teman lagi. pasti kepada teman yang sedang memberikan pengalaman. Jaga bersikap rendah hati pada siapapun dan mau mengangkat status kepada. Ya, satu nilai yang belum ditinggal. Nah, sekarang ini untuk individu yang tahu maju ke depan, Bapak kasih nilai bonus. Minggu depan Bapak kasih hadiah. Pertanyaannya, coba kalian simpulkan apa saja pengertian dan contohnya tadi dari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Maju ke depan nggak boleh bawa buku. Siapa yang berani? Untuk 2 orang. Nggak boleh dengan buku. Cuma pengertian sama contoh. Ada yang berani nggak? 2 orang atau 1 orang? Nggak ada yang berani? Atau Bapak tadi itu kalau nggak ada yang berani? Nah, coba kamu lah. Coba kamu. Maju dulu ke depan. Berdiri sendiri. Jelaskan teman-teman kawan. Pertama, berfoya-foya. Ini aja. Harus ke teman-temannya. Berfoya-foya. Apa yang kamu ketahui tentang berfoya-foya? Hidup berfoya-foya, hidup secara berkelebihan, mengaburkan uang,
makan berlebihan dan lain-lain. Contohnya seperti gaya hidup yang mewah, mengikuti standar hidup orang lain. Ya, terus. Nah, yang kedua lagi, jelaskan tentang riya dan sum'ah. Apa perbedaannya dan berikan contohnya. Riya ini menampakkan kebaikan kepada orang lain seperti menyumbangkan harta terus secara lama-lama untuk menampakkan orang lain. Ya, Sum'ah ini kayak sombong, kayak sum'ah kayak menyebutkan kepada kita kepada orang lain seperti saya ceramah di masjid ini. Nah, ada lagi. Sekarang masuk ke takabur. Apa itu takabur? Bagaimana cara menghindarinya? Takabur, dalam menghindari takabur itu sombong. Kita harus menikmati apa? Tidak boleh hidup sombong, harus bersyukur apa yang dikasih Allah. Ya, takabur itu sombong. Kita harus tidak boleh egois, harus mau mengalah, tidak merasa hebat dari diri orang lain. Yang terakhir ada hasad. Apa itu hasad tadi? Iri, dengki. Ya. Bagaimana Islam mengapa tadi menilai tentang dengki tadi? Apakah kita diperbolehkan untuk iri? Ada saatnya kita menggunakan iri. Ya, apa saja saat dua tadi? Ayo. Ya, orang punya ilmu lebih banyak mengajarkannya Ya, ke orang lain. betul. Satu lagi. Orang yang suka bersedekah, orang kaya suka bersedekah, jadi kita harus paling banyak bersedekah juga. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kawan dulu. Nah, jadi mungkin hanya sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, juga mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Apabila ada yang